Ya, kita lanjutkan diskusi. Jadi begini, Bang Sylvester, kalau kita melihat kan nampaknya Pak Jokowi bukan sekali dua kali lah, berkali-kali begitu kemudian di depan layar menyampaikan dukungannya secara penuh, menitipkan ini itu gitu. Apakah kemudian nampaknya ada kekhawatiran terhadap Pak Prabowo di pemerintahan berikutnya, nanti berbagai program kerja dari Pak Jokowi yang belum tuntas nih menjadi prioritas kedua gitu dibandingkan dengan program kerja Karena dari pasti presiden pemerintahan. terpilih punya prioritas utama kan. Betul, gitu. janji kampanye kan juga panjang. Ya, jadi sebenarnya kan visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hampir sama ya. Keberlanjutan itu. Keberlanjutan, kemajuan dan keberlanjutan. Pak Jokowi itu mimpinya ingin Indonesia ini menjadi negara maju di 2045, sama seperti Pak Prabowo. Jadi makanya Pak Jokowi di sini menekankan bahwa sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik-baik saja, solid-solid saja, bahkan mesra-mesra saja dan saling jatuh cinta untuk kemajuan Indonesia itu tadi. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghalangi tekad Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak bisa mengusik-usik juga ya, gitu. Untuk Indonesia maju, bukan untuk Pak Jokowi ini nanti ada matahari kembar apa enggak ada. Kemesraan itu harus ditampakkan kah Bang di depan layar? Harus dong. Kita mesra nggak nampak ya? Iya, harus dong. Apalagi kan sekarang di media sosial itu kan ada isu kayak yang seolah-olah Mas Gibran menyerang Pak Prabowo, padahal itu belum tentu kebenarannya. Tapi sudah dipercaya oleh teman-teman di medsos itu bahwa oh itu Mas Gibran benar gitu loh. Padahal pembuktiannya aja belum gitu loh. Ya kan? Nah, isu-isu ini mungkin yang ditangkal oleh Pak Siapa Jokowi. Siapa sih mereka-mereka yang menyerang-nyerang ini gitu? Ya, menuding-menuding ini gitu. Saya nggak bisa tahu pasti ya, tapi gini Bang, gambaran orang itu ketika kalah dalam hal apapun, dia mungkin belum bisa menerima ya. Terlebih yang kalah Pilpres yang kemarin mengatakan... Ada dua tuh Bang, kalau ngomong yang kalah Pilpres. Ya, kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, ya kan? Kita akan mengalahkan mantu Pak Harto dan anak haram anak haram konstitusi. Ternyata kan kalah sekala-kalanya gitu loh, sehancur-hancurnya. Ini kan belum bisa kesatria menerima. Tapi kan tudingan serius nih Bang, harus ada buktinya dong. Ya? Kalau memang mereka betul yang menggaungkan ini. Yang menggaungkan ya itu aja, coba lihat siapa yang ngomong-ngomong. Dari internal Mulyono siapa yang ngomong? Ayo. Isu-isu dinasti politik siapa yang ngomong? Ya, Bang, jangan-jangan dari internal juga Bang? Enggak lah. Yang takut nggak kebagian gitu loh Bang. Enggak. Internal di Prabowo Gibran itu solid. Sampai hari ini saya pastikan kita sering komunikasi, tidak ada masalah. Baik di mantan-mantan tim kampanye nasional, terus teman-teman partai. Juga ya? Ya, di TKN ya? Ya, di relawan. Saya wakil ketua tim kampanye nasional. Nggak ada masalah, ya kan? Kita makan-makan, ngobrol, ya kan? Diskusi lancar. Nggak ada masalah. Ya itu hal-hal yang mungkin wajar menjadi menjadi opini liar di masyarakat. Karena apa? Ini kan sangat obes ya dukungannya terhadap Prabowo Gibran ini gitu. Mulai dari partai politik, relawan juga seperti itu. Nah di satu sisi ada legacy yang sudah berjalan saat ini. Tadi Anda mengatakan sudah bisa dikatakan mungkin nyata, berhasil dirasakan. Nah di satu sisi yang terpilih ini juga punya juga gitu. Iya. Jadi pemikiran opini di publik itu kayak gini gitu, Bang. Kita harus melihat dulu secara psikologis, Pak Jokowi itu mengalami kesulitan dalam membangun Indonesia ya. Hambatan itu dari 2014, 2019 itu COVID, makanya kita sampai harus melakukan utang hampir 2.000 triliun lebih. Ya kan? Makanya Pak Jokowi sekarang itu mempersiapkan agar Prabowo Gibran ini bisa langsung dilantik, langsung start gas gitu loh. Ya kan, makanya disiapkan nih, dikaji program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus disiapkan ruang fiskal yang cukup untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini agar bisa merealisasikan semua janji-janji kampanye kemarin itu. Ya, jadi intinya itu. Jadi bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai kemudian menunjuk kepada jajaran kabinet di rapat IKN kemarin itu, tolong dilanjutkan program-program yang sudah berhasil. Seperti itu. Iya, bukan hanya dengan para menteri terkait ya yang resmi. Ke kami pun Pak Jokowi ngomong, Mas Silver tetap bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tolong koordinasi juga teman-teman di
Bang Dasko, Bang Musani. Itu pesan Bapak, ya kan? Karena dalam rangka saya dan juga teman-teman termasuk Pak Jokowi, kita ingin Indonesia ini maju, Bang. Intinya itu. Bang ini termasuk cawe-cawe nggak sih, Bang? Ya begini Mbak ya, sebenarnya di dalam konteks transisi kan dianggap ini transisi terbaik dalam sepanjang sejarah. Itu yang mau disampaikan pesan itu keynote-nya begitu. Yang kedua adalah, memang yang persoalan di Republik kita selama ini yang nggak fair itu adalah, jangankan presiden, bupati wali kota saja, ketika mereka terpilih, itu kan mau melanjutkan itu, merasanya itu pokoknya beda. Jadi visi misi udah berganti bupati, berganti gubernur, berganti program. Yang penting kadang-kadang mereka ketika mendukung program yang lama itu merasa nggak nyaman aja, nggak sesuai dan mereka pokoknya harus beda gitu. Bahkan ada juga yang itu dibangun dari pajak kita, tapi ketika berganti pemimpin nggak dilanjutkan, akhirnya mangkrak. Nah itu yang dikasih yang sebenarnya itu memang ini yang terbaik hari ini. Gitu. Dalam konteks itu saya membaca, mencermati ketika mereka pergantian kekuasaan dari yang lama dari ke yang baru itu ada keberlanjutan, memang saling mendukung, tidak saling kemudian ada gengsi, itu kan terjadi di kita. Ini positif atau negatif menurut Anda? Ini positif sebenarnya karena nggak ada gengsi politik. Gengsi politik ini pokoknya beda aja dengan yang lama gitu. Makanya ganti-ganti tuh. Coba aja lihat Menteri Pendidikan sekarang dengan yang sebelumnya. Pokoknya harus beda. Akhirnya aplikasi lagi, buat program ini lagi. Hanya ganti judulnya aja. Pokoknya yang lama-lama itu nggak nyaman aja. Pokoknya saya nggak senang dengan yang lama, ganti yang baru. Pokoknya ribon semua gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat tidak settle, tidak cepat, tidak berlari kan, lama sekali gitu. Nah ini yang menurut saya, kalau Pak Prabowo hari ini memang sudah tidak ada soal misalnya tidak nyaman atau kemudian ada program lama misalnya dianggap istilah gengsi lama. Pokoknya ini kalau berhasil kan yang dapat presiden lama itu masih ada. Karena yang gunting waktu itu presiden lama. Jadi kalau dilanjutkan nih bahaya, citranya hanya wah ini kan legasi presiden lama. Nah sehingga ada keinginan. Sedangkan saya juga harus memupuk elektoral juga dong sekarang kan. Iya maksudnya saya yang gunting pita, saya yang menyelesaikan gitu loh. Nah ada juga banyak program-program Pak Jokowi, mohon maaf ya. Itu yang sukses hari ini yang udah selesai. Itu gunting pita di era Pak Jokowi, di era Pak SBY, legasinya. Tapi kemudian yang mendapatkan keuntungan secara elektoral adalah stempel keberhasilannya Pak Jokowi. Padahal itu tidak bisa lepas dari pembangunan atau legasi kebijakan program anggaran di pemerintahan sebelumnya. Maka dari itu Pak Jokowi menitipkan betul. Iya, karena nggak selesai di era SBY. Nggak selesai di era SBY, kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi, itu banyak loh sebenarnya. Nah itu juga harus diperbaiki, harusnya itu diakui juga Pak Jokowi. Itu menurut saya kita harus fair dong, Pak Jokowi nggak fair juga waktu itu. Padahal itu udah di pondasinya, pembangunannya udah dimulai dari era Pak SBY. Nah besok ini akan lebih baik lagi. Memang legasinya dari Pak Jokowi sudah tapi kemudian diresmikan oleh Pak Prabowo setelah selesai. Nah ini budaya feodal. Makanya ngasih kode, Pak saya sokong loh Pak. Nah itu kasih kode. Ya disokong di masa purnabaktinya Pak Jokowi, disokong Pak Prabowo Gibran. Tapi ada perangai-perangai lama zaman batu, politisi kita begitu. Tidak mau mengakui gengsi, kemudian tidak mengakui prestasi sebelumnya. Itu terjadi, itu harus diperbaiki sekarang. Nggak fair kita berpolitik. Sudahkah ditunjukkan oleh dua tokoh ini? Nah, saya pikir ini adalah contoh ketauladanan kebaikan untuk bangsa, harus saling mengapresiasi, menghargai, menghormati. Jadi jangan menihilkan orang-orang yang sudah berbuat banyak terhadap Republik ini. Apalagi itu hanya diklaim untuk kepentingan kelompok golongan. Nah soal 3 periode ini menarik. Tiga periode ya, tapi tadi disinggung Bang Silvester. Kenapa sih suka banget udah menjelang akhir-akhir ini muncul lagi 3 periode gitu. Iya kan? Ya sekilas saja. Artinya kan sebenarnya ingin memuluskan kan proses transisi pemerintahan sekarang dan juga ke depan itu ya. Kita lihat nanti apakah kemudian seluruh program-program Pak Jokowi dititipkan dijalankan atau tidak. Baik. Bang Silvester terima kasih. Bang Silvester terima kasih. Mohon maaf Bang, waktu kita singkat. Terima kasih. Biar bisa liburan hari Minggu. Oke, seperti apa situasi di arena PON Sumut Aceh ya? Ini kita akan hadirkan informasinya secara langsung usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali.